Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elnita. Bagaimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu untuk hari ini. Alhamdulillah. Tadi Bu Ana WA saya ya mau ngajak ngobrol nih. Iya sih Bu Elnita. Saya butuh teman untuk bercerita sih Bu. Oh baiklah, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Bu ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Bu Ana, apa nih yang mau dibicarakan siang ini? Jadi begini Bu Elnita ya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Elnita tentang terkait pembelajaran saya di kelas Bu. Saya di Ya. kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika. Di materi perkalian itu Bu, saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian itu di kelas 2 itu ada menjadi dasar matematika di kelas berikutnya sih Bu. Oh, jadi Bu Ana saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2 ya Bu Ana? Begitu ya Bu? Iya Bu rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke Bu Ana, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya Bu Ana, ingin mendapatkan apa nih dari diskusi percakapan kita pada siang ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Ibu saya mendapatkan solusi atau hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian tersebut, Bu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Ana ya supaya murid-murid Bu Ana bisa memahami materi perkalian ini? Iya, Bu supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian saat mengajar kemarin. Ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya itu menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab, sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya itu jelek-jelek sih Bu. Padahal saya sudah memberikan contoh tentang cara mengerjakan perkalian. Tapi anak-anak belum paham, Bu. Oh begitu ya Bu. Baiklah Bu Ana, menurut Bu Ana anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih Bu? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dalam mendapatkan hasil perkaliannya dengan benar. Jadi, itu mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anaknya paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, terus menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu ya Bu? Idealnya ya Bu Ana? Iya begitu idealnya, Bu. Baik, kalau anak-anak di level itu nih, kita bilang poin level 10. Begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Ana nih, anak-anak kelas Bu Ana berada di level berapa? Kalau saya amati, beragam sekali Bu murid-murid saya di kelas 2. Ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama, sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya masih salah. Nah, kalau dirata-ratakan menurut saya di poin 5 dari idealnya, Bu.
Oke, menurut Bu Ana, murid-murid Bu Ana itu berada di level 5 ya. Untuk memahami tentang materi perkalian nih, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Ana? Bisa, bisa Bisa Bu El. kemungkinan. Iya bisa Bu El. Dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid itu paham, mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Ana apa sih yang bisa Bu Ana lakukan nih untuk membantu murid-murid Bu Ana berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu El. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide Bu. Wah, ide apa nih Bu Ana? Kira-kira? Jadi begini Bu El, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya tadi beri soal untuk dikerjakan. Nah, setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan juga menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, kemudian pembelajaran yang terkait dengan kartun, Bu, yang Ya. dapat dan juga menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang. Bisa juga menggunakan stik es krim, Bu, kelereng, batu, ataupun juga bisa menggunakan biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid tersebut. Nah, setelah itu murid-murid itu saya akan mengadakan game, Bu. Wah, bagus tuh Bu Ana. Game apa yang akan dimainkan Bu Ana? Game habiskan tentakel. Jadi begini Bu ya, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti yang tadi saya sebutkan tadi Bu, stik Ya. es krim, pakai kelereng, batu, atau biji kacang. Nah, jika sudah selesai mengerjakannya, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, maka murid itu bisa mengambil soal lagi ke tentakel gurita tadi, Bu. Nah, itu rencana saya, Bu, seperti itu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Ana ini? Apa ukurannya, Bu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid itu dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar, Bu. Oh, baik, Bu. Menurut Bu Ana, apakah ada kendala nih dari rencana aksi ini jika diterapkan dalam pembelajaran? Mungkin kendala saya perlu waktu untuk persiapan media-media ya Bu. Saya membutuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat juga yang luas supaya murid-murid tadi lebih leluasan dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Oke, menurut Bu Ana perlu waktu berapa lama nih kalau misalkan dipersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan apa nih solusi apa kendala dari yang akan Ibu jalankan ini? Karena pembelajarannya matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Bu El. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan juga gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas rencana saya kelas rencana
kelas yang akan kelas tersebut akan saya setting sih Bu, untuk meja dan kursi itu dipinggirkan dulu, dan agar ruang lapangan di tengah itu agak luas. Murid-murid itu bisa mengerjakan habiskan tentakelku dengan menghitung benda-benda yang sudah disediakan. Adakah seseorang yang mungkin bisa mempersiapkan pembelajaran ini, Bu? Yang bisa membantu Ibu pada saat pembelajaran nanti? Saya akan berdiskusi dengan Bu Dewi sebagai teman paralel saya di kelas 2 untuk rencana aksi saya ini. Dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Dewi juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi. Baiklah Bu. Kira-kira kapan nih Bu Ana akan menerapkannya di kelas? Nanti hari Senin Bu El ya, rencana saya. Ya, baiklah Bu Ana. Kita review sebentar ya Bu ya, diskusi kita pada hari ini. Apa yang Bu Ana dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita pada sore ini? Jadi dari perbincangan kita sore ini Bu ya, saya dapat menemukan solusi dengan adanya pembicaraan kita. Jadi terbuka pemikiran saya bahwa dalam pembelajaran yang saya tadi gunakan dengan metode hanya menampilkan contoh-contoh, kemudian hanya ceramah. Jadi berarti anak-anak ini, anak-anak kelas 2 yang saya ajar ini mereka harus menggunakan benda konkret seperti itu Bu. Jadi pemikiran saya itu terbuka dengan adanya pembicaraan dengan Ibu El ini hari ini. Wah, keren Bu Ana. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya pengen nih dengar cerita dari tentang keseruan Ibu belajar perkalian di kelas Bu Ana. Dan jangan lupa nih hubungi saya kalau misalkan butuh support. Iya, boleh-boleh Bu. Terima Iya. kasih itu Ibu El. Ya, sama-sama Bu atas kerjasamanya perbincangan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya Bu dengan cerita yang lebih seru lagi. Baik deh Bu, terima kasih juga Bu Elnita. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.